Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat maghrib yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kaum muslimin dan muslimat, pendengar setia suara mujahidin, suara Fera Jaya dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan dengarkan bagi para jamaah yang ingin bertanya jawab, menanyakan sesuatu yang telah dijelaskan semalam, kajian kita pada kitab Riyadhus Shalihin tentang bagaimana keadaan manusia saat berada di padang mahsyar. Sudah kita jelaskan 2 kali pertemuan. InsyaAllah masih ada lagi pertemuan yang berikutnya, itu masih berkenaan dengan alam akhirat, yaitu bab al-khawf, bab takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu takut terhadap azabnya, takut terhadap murkanya, takut terhadap nerakanya. Sehingga ketika seorang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia harus mendekat kepadanya. Beda dengan seseorang takut kepada makhluknya, seperti takut kepada binatang buas, maka hendaklah dia lari menjauh. Sudah dijelaskan. Fadhol, silakan kalau ada yang ingin bertanya. Tadi malam tidak buka pertanyaan, beberapa saja. Barangkali masih ada yang ingin bertanya. Fadhol, silakan. Ada waktu kurang lebih setengah jam ke depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mencermati takut kepada Allah, sekarang ini hamba-hambanya di dunia ini sudah tidak takut kepada Allah, malah takut kepada manusia sendiri. Ini konsekuensinya untuk para ustadz atau para ulama, kira-kira untuk mengatasi pada orang-orang yang tidak takut lagi kepada Allah ini. Saya lihat pada di kalangan masyarakat kita itu, Allah ini sudah di nomor 2 kan ini, malah takut kepada barang-barang gaib. Kesedihannya bagaimana dengan para ulama untuk mengarahkan orang-orangnya begitu. Ya, kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang terasa di akhir zaman ini krisis keimanan sangat luar biasa. Krisis keimanan sangat luar biasa melanda seluruh dunia, khususnya adalah di negeri kita ini. Banyak sekali orang-orang yang melanggar perintah Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan terang-terangan berani berbuat maksiat, bahkan menyebarkan kemaksiatan itu. Jadi seolah-olah ketika mereka terbebas dari jeratan manusia, mereka juga akan selamat selama-lamanya. La sumakalla, yang memiliki langit dan bumi ini dan yang menguasai hidup ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak pernah ngantuk dan juga tidak pernah tidur. Karena itulah apapun yang dilakukan oleh seseorang senantiasa di bawah pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah ada 5 langkah yang harus dilakukan oleh seseorang untuk menempuh
ketakwaan kepadanya. Yang pertama adalah dengan melakukan muahadah. Muahadah di sini adalah senantiasa memperbaiki perjanjian kita yang kita ucapkan setiap hari. Kita akan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini bentuk muahadah kita. Aku bersaksi bahwa tiada ilah, tiada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Konsekuensi dari syahadatain ini adalah yang mengamalkan segala perintahnya dan menjauhi segala bentuk larangannya. Demikian juga pada saat kita membaca doa iftitah, kita juga melakukan muahadah, berjanji kepada Allah. Janji kita adalah inna sholati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, pengorbananku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, aku peruntukkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini harus senantiasa kita ingat-ingat perjanjian ini, bahwa ketika kita berjanji ini berat untuk mempertanggungjawabkan perjanjian itu. Karena disebutkan di dalam surah Ar-Ra'd ayat 25 di situ Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang orang-orang yang akan mendapatkan su'udar, tempat yang paling jelek di akhirat nanti. Walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi. Dan mereka itulah orang-orang yang memutuskan perjanjian dengan Allah subhanahu wa ta'ala, melanggar perjanjian dengan Allah subhanahu wa ta'ala setelah dia berjanji. Wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusalla wa yufsiduna fil ard. Kemudian mereka juga memutuskan silaturahim. Selain melanggar perjanjian dengan Allah dan memutuskan silaturahim, yang mana Allah menyuruh untuk menyambungnya terus. Kemudian wa yufsiduna fil ard, dan membuat kerusakan di muka bumi. Ulaika lahumul la'nah. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Walahum su'uddar, bagi mereka adalah tempat yang jelek nanti di akhirat, itu neraka. Dan ini yang pertama, haruslah kita ini melakukan muahadah. Inilah yang ditanamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabinya. Nabinya menerapkan ini kepada para sahabatnya. Kurang lebih 13 tahun dilakukan muahadah ini untuk benar-benar mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang error kan tauhid ya. Kalau tauhidnya sudah error, sudah rusak, maka akan terjadilah pelanggaran-pelanggaran seperti tadi. Dia tidak takut lagi dengan Allah, meninggalkan kewajiban santai-santai saja gitu. Dia mau melakukan kewajiban apabila ada rewardnya, ada sesuatu di balik itu. Tapi kalau tidak, santai-santai saja. Dan juga mereka akan ingatkan Allah kalau sudah mau mati gitu ya, sakit baru ingat sama Allah, melarat baru ingat sama Allah, ketika kaya tidak ingat lagi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama harus diingat terus muahadah kita, perjanjian kita. Kemudian yang kedua adalah muraqabah. Muraqabah adalah merasakan pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bekerja di mana saja, ketika kita sudah komitmen dengan suatu pekerjaan, saya bekerja karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena siapa-siapa. Saya diawasi atau tidak diawasi, saya akan tetap bekerja. Ini kan di negeri kita kan, kalau ada bos, kemudian kerjanya rajin. Kalau tidak ada, santai-santai saja. Beli bensin, kerjasama dengan tukang bensinnya, Mas, tulis sekian. Padahal harganya cuma 25.000 ditulis, tambah 0 satu lagi. Jadi berapa? 150. Dan ini juga kami temukan pernah salah seorang supir bis di Arab Saudi yang pada saat itu adalah supirnya orang Indonesia.
kami pergunakan supir ini mulai dari Jeddah, kemudian Madinah, dari Madinah kemudian ke Mekah lagi. Di tengah perjalanan supir ini mengeluarkan ya kartu lah, ketika itu kersis. Dia bilang, tulis sekian aja. Apa kata yang dagang bensin di tempat-tempat pengisian itu? Lah, dia nggak mau. Kebetulan ketika itu yang jaga orang Bangladesh lah, saya nggak mau ya. Tulis saja kan? Dia menunjuk begini, Allah, ada Allah katanya. Ketika itu saya merasa sangat ngeri dia. Bagaimana kalau tiba-tiba kalau dia menerima dan di tengah jalanan tiba-tiba Allah membalikkan mobil itu, kita nggak tahu. Ini di Arab, kejadian di Arab, supirnya orang Indonesia, jadi mentalnya masih sama aja. Di mana-mana mental penipu ya. Ini kan terjadi gitu ya. Negeri kita ini kan rusak karena seperti itu. Nggak jujur, nggak barokah hidupnya. Kemudian kita pulang membawa harta dari hasil-hasil seperti itu, bagaimana anak-anak kita yang makan, istri-istri kita yang makan, apa kita tidak kasihan dengan dari hasil menipu? Kata Rasulullah SAW dalam sabdanya, man nabata lahmuhu min suhtin fannaru awbi. Siapa yang dagingnya itu tumbuh dari yang haram, neraka lebih baik bagi dia. Kita mesti berhati-hati terhadap apa yang kita peroleh, karena demi generasi-generasi setelah kita ya. Biarlah kita saja yang rusak, jangan sampai merusak anak istri kita ya. Jangan sampai memasukkan sesuatu yang bukan haknya, atau hal-hal yang haram kepada anak dan istri kita. Nah, ini harus melakukan muraqabah. Nah, ini yang kurang. Merasakan pengawasan Allah ini kurang sekali. Ketika tidak ada yang melihat, nah di sini mulai tidak ada yang kejujuran. Karena itu tingkatan ihsan ini tingkatan yang paling tinggi dalam beribadah. Ihsan itu adalah an ta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah, tetapi engkau tidak bisa melihat Allah, dan Allah yang memperhatikan engkau dimanapun kita berada. Bukankah kita ingat seorang sang guru, dia itu ingin menguji sejauh mana sih kejujuran dari murid-muridnya. Sang guru ini mengatakan, diberikanlah masing-masing seekor burung dan juga sebilah pisau. Dikatakan, silakan kalian cari tempat yang paling sepi, kemudian kalian sembelih burung itu. Kemudian setelah diberikan semua, mereka bertebaran. Ada yang masuk ke dalam gua, sepi, kemudian disembelih. Ada yang lari ke pinggir lautan, tepi lautan, disembelih. Ada yang lari ke puncak gunung, disembelih di situ. Kemudian setelah cukup, mereka pun kembali menghadap sang guru. Semuanya mereka lakukan dengan baik. Tapi ada satu orang yang tidak kelihatan. Loh, si fulan kemana? Kemudian saya tidak melihatnya. Tiba-tiba dia datang dengan membawa seekor burung dan sebilah pisau. Loh, kenapa kamu tidak lakukan penyembelihan itu? Bukankah aku katakan cari tempat yang sepi, kemudian sembelihlah itu? Apa kata murid ini? Maaf wahai tuan guru, saya sudah mencari tempat di puncak gunung, di tepi lautan, di gua. Saya nggak bisa melakukannya. Kenapa kamu tidak bisa melakukan? Allah senantiasa mengawasi saya, katanya. Allah senantiasa mengawasi saya. Kemudian sang guru mengatakan, inilah yang saya maksudkan kepada kalian tentang
muraqabah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi muraqabah ini sudah hilang ya di masyarakat kita semua. Jadi ketika tidak ada siapapun yang mengawasi, kemudian seorang dengan semena-mena melakukan apa saja yang dia inginkan, ingatlah bahwa Allah mengawasinya. Dimanapun kita berada, kita mesti merasakan pengawasan Allah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah melakukan muhasabah. Muhasabah ini introspeksi diri. Ibarat pepatah mengatakan, semut di seberang lautan nampak, tapi gajah di pelupuk mata tidak nampak. Kalau kita mencari-cari kesalahan orang lain, akan senantiasa orang itu salah, terus nggak ada yang benar. Tapi kesalahan kita tidak mengetahuinya. Kalau seseorang menyibukkan diri dengan muhasabah, mengintrospeksi dirinya mulai dari pagi, dia mulai perhatikan apakah tadi pagi saya sudah melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian apakah saya sudah sholat duha, apakah sudah saya zikir pagi, kemudian apakah saya sudah beristighfar sebagaimana Rasulullah beristighfar 100 kali, apakah saya sudah membaca selawat, apakah saya sholat tadi berjamaah semuanya, kemudian apakah pada hari ini saya melakukan satu kesalahan. Kalau itu dia perhatikan, dia tidak akan sibuk mengurusi orang lain. Tidak, dia akan menyibukkan dirinya. Dia melakukan muhasabah. Kata seorang sahabat, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Berkata Umar bin Khattab, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menghisab diri-diri kita. Sehingga beliau berdoa di akhir tahiyat setelah membaca innaka hamidum majid, kemudian beliau berdoa tentang 4 hal, berlindung dari 4. Ya Allah, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr, wa a'udzubika min adzabi jahannam, wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamati, wa a'udzubika min fitnatisy syarri masiihid dajjal. Kemudian beliau berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah saya ini dengan hisab yang seringan-ringannya. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ini doanya Umar bin Khattab sebelum salam. Kita tahu sendiri Umar bin Khattab, kata Rasulullah, Umar fil jannah, Umar di surga. Masya Allah, dia tetap berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ini doa yang beliau baca sebelum salam. Ya, ini yang ketiga. Untuk menuju kepada ketakwaan, kita harus melakukan muhasabah, memuhasabah diri kita. Kemudian yang keempat, dengan melakukan mu'aqabah. Mu'aqabah di sini adalah memberi sanksi terhadap pelanggaran yang kita lakukan. Pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan adalah kita beri sanksi sendiri. Sanksi yang itulah menuju kepada ketaatan. Sebagaimana Umar bin Khattab ketika terlambat melaksanakan sholat asar berjamaah, beliau mensodakohkan kebunnya Karena ketika itu beliau sibuk di kebunnya, kemudian ternyata sudah selesai sholat asar berjamaah, kemudian beliau mensodakohkan kebunnya. Ini konsekuensi daripada meninggalkan kewajiban. Nah, kita harus melakukan mu'aqabah. Oh ya, tadi pagi saya ini belum baca Quran misalnya. Maka hendaklah wirid yang sudah kita inikan, setiap pagi misalnya kita menetapkan membaca Al-Quran 1 halaman, ternyata karena kesibukan kita nggak dapat, maka mari kita bayar dengan memperbanyak membaca Al-Quran itu sendiri. Yaitu kita memberikan sanksi kepada diri kita, sanksi-sanksi yang mendidik, yang menuju kepada ketaatan. Subuh misalnya terlambat sebangun, ya Allah saya gimana tadi pagi nggak sholat subuh, ya perbanyak istighfar. Tadi malam misalnya tidak witir, witir ini kan tidak pernah tinggalkan Rasulullah SAW. Maka kita berusaha besok saya akan bangun. Ada seorang ulama, ketika dia tidur di tempat yang empuk, kemudian dia satu malam dia tidak bangun di malam hari, lantaran tidak bisa sholat tahajud. Kemudian keesokan harinya dia keluarkan
tempat tidurnya yang empuk itu dia kasih orang lain, kemudian dia tidur selama 40 tahun di lantai demi untuk menjaga sholat malam, bukan menjaga sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu sudah luar biasa, beliau lakukan secara berjamaah terus, tapi untuk menjaga sholat malam agar malamnya dia bisa bangun. Ini mu'aqabah yang benar. Ini memberi sanksi terhadap diri kita manakala kita melakukan satu pelanggaran, baik itu pelanggaran yang wajib maupun pelanggaran yang sunnah. Kemudian yang terakhir adalah dengan melakukan mujahadah. Mujahadah di sinilah sungguh-sungguh. Seseorang tidak akan mungkin melakukan ketakwaan itu, bisa jujur dalam kehidupannya, bisa takut dengan Allah Subhanahu wa taala kecuali dia melakukan mujahadah. Sungguh-sungguh, apapun dia lakukan sungguh-sungguh, tidak main-main. Ketika dia sholat, dia sungguh-sungguh sholat itu. Tidak hanya sekedar lepas kewajiban. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Idza qumtum ilas sholat." Jika kalian ingin mendirikan sholat, bukan mengerjakan sholat, mendirikan sholat. Orang namanya mendirikan sebagaimana mendirikan bangunan, tentunya dia akan memiliki dasar yang kokoh. Demikian juga mendirikannya pun secara serius. Kalau hanya mengerjakan, ya sudah, selesai. Tidak akan memberikan dampak yang positif, dampak yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya hanya sholat saja. Kalau sholat sudah, lepas kewajiban. Tapi apakah sholat itu berkualitas atau tidak? Nah, ini perlu memerlukan kesungguhan. Ya, untuk memerlukan kesungguhan ini, maka kita harus mempelajari fikih sholat, fikih wudu, fikih toharoh, fikih muamalah yang kita lakukan sehari-hari ini. Karena disebutkan dalam surah Al-Ankabut ayat terakhir, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang jahadu, berjihad di jalan kami, sungguh-sungguh dalam menebarkan Islam ini, maka kami akan berikan jalan-jalan keluar dari permasalahan yang dia hadapinya. Dan kami sangat mencintai dan bersama orang-orang yang muhsinin, berbuat baik. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini mujahadah adalah senantiasa kita tanamkan pada diri kita, bersungguh-sungguh. Apalagi sebentar lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Kita harus bersungguh-sungguh beribadah mulai saat sekarang ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Itulah 5 tangga untuk menuju kepada tingkatan ketakwaan. Yang pertama adalah tadi dengan melakukan muahadah, mengingat perjanjian dengan Allah. Kemudian yang kedua adalah melakukan muraqabah, senantiasa merasakan pengawasan Allah. Yang ketiga adalah melakukan muhasabah, senantiasa menghisab-hisab dan menintrospeksi diri. Kemudian yang keempat adalah dengan melakukan muaqabah, memberi sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan. Yang kelima adalah melakukan mujahadah. Maka ini yang perlu disampaikan kepada masyarakat kita, sebagaimana pertanyaan tadi, bahwa kenapa di negeri kita ini orang-orang tidak takut dengan Allah, bahkan Allah itu di nomor 2-kannya. Karena itu tauhidnya sudah error. Karena itu jadi setiap para dai, para duat, para asatidz, para muallim, para muballigh itu menyampaikan tentang urgensinya kita ini mengetahui, urgensinya mempelajari tauhid. Sehingga dengan tauhid ini insyaallah taala ya masyarakat kita sedikit demi sedikit akan takut dengan Allah Subhanahu wa taala terhadap perbuatan-perbuatan yang dia lakukan. Baik. Pertanyaan yang lain? Saya minta maaf sama Ustaz. Mungkin ini di luar dalil, apa ada dalilnya sebentar ini? Jadi saya minta maaf lebih duluan. Kenapa? Mungkin ini saya tanyakan nanti ada dalilnya apa tidak ini? Ya. Yang kita sampaikan tadi. Ya, yang akan dilakukan ini. Oh, yang ditanyakan. Apa dol, silakan. Sekarang kita sholat berjamaah di masjid terutama ini. Ustadz menyatakan harus lurus dan rapat. Ternyata ada salah satu jamaah membandel, tidak mau ikut meluruskan shop. Apakah tidak merugikan jamaah ini? Karena kurang sempurna sholat kita. Itu kan pernyataan daripada Ustadz. Biasa-biasanya imam yang begitu.
Nah sekarang ini pembandel ini bagaimana hukumnya nanti kalau sudah mati di hadapan Allah? Sebab merugikan orang banyak. Baik. Tolong diberitahukan penjelasan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sempurnanya sholat itu adalah yang pertama, sempurnanya shaf. Sebagaimana Rasulullah SAW setiap kali akan melaksanakan ibadah sholat, beliau selalu mengatakan istau, i'tadilu wa tarasu wasuddul khalal khadhu bainal manakibi wal aqdam. Beliau mengatakan luruskanlah, rapatkanlah shaf, pertemukanlah kaki dengan kaki. Walinu bi'aidi ikhwanikum, lembutkanlah tangan-tangan kalian. Jadi disuruh melembutkan tangan-tangan kita. Pada saat kaki kita rapat, kaki kita pun disuruh untuk melembutkan juga tuh. Jangan sampai kaki saudara kita sampai sakit ya. Ini kemudian Rasulullah SAW tidak mengangkat takbir kecuali shaf dalam keadaan lurus. Karena beliau khusus pada saat sholat, beliau mengetahui mana yang melenceng, mana yang tidak. Karena itulah ya hendaklah ya, kita semuanya di mana saja kita sholat, maka hendaklah kita betul-betul meluruskan shaf. Nah, bagaimana kalau sekiranya ada salah seorang di antara kita mungkin tidak mengikuti apa yang kita inikan, maka fa'ismuhu indallah subhanahu wa ta'ala. Maka dia nanti akan dosanya ditanggung di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena meluruskan dan merapikan shaf adalah merupakan kesempurnaan ibadah sholat. Jadi setiap imam hendaklah melakukan itu. Jadi menghimbau kepada para jamaah untuk merapikan dan meluruskan shaf. Merapikan dan meluruskan shaf bukan di awal saja, mulai dari awal sampai akhir ya. Baik yang shaf pertama, shaf kedua, ketiga, begitulah seterusnya ya. Jadi menjaga shaf mulai dari awal sampai akhir, tidak di awal saja, sehingga betul-betul shaf itu kata Rasulullah sebagaimana shafnya malaikat, ka'annahum bunyanun marsus, seperti bangunan yang tertata dengan rapi. Ya hendaklah kita satu sama lain saling mengingatkan. Jadi satu sama lain saling mengingatkan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Musa, wahai Musa, pergilah kamu menemui Firaun, katakanlah kepadanya perkataan yang lemah lembut. Jadi yang perlu kita ini adalah bagaimana kita ini berlaku sopan, berlaku bijak terhadap saudara-saudara kita. Hanya itu yang kita lakukan. Ketika yang biasanya tidak mendengar ya sudah. Itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh membenci, juga kita tidak boleh memiliki rasa hasud dalam diri kita, tidak. Itu yang kita jauhkan karena inilah saudara-saudara kita. Allah saja menyuruh kepada Nabi Musa bilang kepada Fir'aun, yang Fir'aun jelas-jelas ingkar kepada Allah, kafir dia, jelas masuk neraka Fir'aun. Tapi disuruh tetap berlaku baik kepada Fir'aun. Katakanlah kepadanya perkataan yang lemah lembut, apalagi terhadap saudara-saudara kita sama muslim. Dan ketika kita menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, bukan karena kebencian kita kepadanya. Jangan sampai timbul kebencian ketika kita melarang. Kalau itu masih ada pada diri kita, kata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya masih ada rasa takabur sekalipunlah seberat biji sawi. Jadi Rasulullah SAW melarang, mencegah sahabat-sahabatnya. Kemudian sahabatnya senang dengan Rasulullah SAW karena memang cara yang dia pergunakan sangat luar biasa ini. Cara Rasulullah SAW inilah yang perlu kita tiru dia. Ketika kita menemukan di antara saudara-saudara kita, yang perlu kita tanamkanlah innahu akhi, itulah saudara saya. Saya mengingatkan karena saya cinta dengan dia, bukan karena benci dengan dia. Baik. Ini tambahan sedikit Ustaz. Apakah benar zaman Nabi ada salah satu jamaah disuruh kontrol shaf, itu pakai pedang lurus,
Apa benar itu? Saya tidak menemukan dalilnya seperti itu. Iya. Jadi Rasulullah SAW saya mengatakan luruskanlah shaf. Kemudian hanya beliau mengatakan seperti itu, luruskanlah shaf. Itu terjadi pada zaman Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab meluruskan shaf. Jadi beliau dalam riwayat ya. Tapi kalau dalam sholat tidak pernah kita melihat membaca riwayat yang seperti itu. Beliau hanya mengatakan luruskanlah shaf, kemudian rapatkanlah shaf, itu yang beliau lakukan. Baik. Ini lagi saya lihat kenyataan. Waktu saya sebagai transmigrasi bekerja di Malaysia, sering saya masuk di masjid besar dan kecil. Saya lihat ada satu jamaah diberi mic satu, berikan komando, shaf harus lurus demi kesempurnaan salat kita. Semua orang serentak saya lihat, lurus sekali nih pikiran saya. Jadi maaf, hanya satu tambahan sedikit. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian juga ya, kita mungkin kalau ada yang sukarelawan mengatur shaf ya. Kadang-kadang kita perhatikan, khususnya Ramadan ini, kadang-kadang yang mengatur ini kejam-kejam nih. Kadang-kadang yang mengatur shaf bulan Ramadan ini orang jadi tidak senang gitu ya. Karena memang ya kan perlu, akhlak itu sangat perlu sekali gitu ya. Sehingga orang sholat, salah. Padahal kita ini Masya Allah, mereka sudah pada dewasa semua. Kita cuma mengarahkan, Pak tolong shafnya dirapikan. Ada yang mengatur kan. Jadi orang mau sholat, waduh, jadi gimana gitu ya. Jadi mengatur shafnya kok begini caranya gitu ya. Ya cukup imam mengomando, kemudian yang lain membantu, silakan digeser. Ya itu hanya itu yang kita lakukan. Jadi tidak misalnya malah yang mengatur shaf lebih keras daripada imamnya gitu ya. Kita kan khawatir nanti orang nggak mau sholat, nanti kasihan. Jangan sholat di mujahidin, waduh, orangnya yang mengatur shaf ini kejam-kejam semua dia. Kan Ramadan kan pernah gitu ya. Jadi orang, dan perlu kita perhatikan siapa yang biasa mengatur shaf. Enggak usah lah siapa. Ya, ada satu yang suka mengatur shaf. Enggak usah dia terlibat dalam mengatur shaf sehingga kacau semua nanti. Sudah pada dewasa, sudah pada mengerti semua, tinggal kita beritahukan dengan cara-cara yang sangat sopan ya. Jadi sehingga orang kan lari semua nanti. Demikian juga anak-anak kecil, saya lihat anak kecil ini ya, kalau mereka sholat dibikinkan shaf sendiri di belakang, mereka akan ribut ya. Sudah biarkan masukkan di shaf supaya mereka tidak ribut ya. Dan ketika misalnya anak kecil sudah sholat kemudian dia berada di shaf depan, jangan sampai dipindah. Rasulullah melarang yang seperti itu. Shaf itu bukan milik orang dewasa gitu ya. Siapa saja yang datang, sekalipun anak kecil, biarkan dia bershaf di situ. Jadi nggak boleh kita menggeser, memindahkannya ini. Biarkan dia bershaf di situ. Karena dia yang memiliki shaf itu ya. Jangan sampai kita suruh pindah, justru mereka akan ribut nanti kalau disuruh pindah dia. Ya paling tidak kalau misalnya ada yang di belakang, ya ada yang disofkan di belakang, maka hendaklah di situ ada orang dewasanya yang ikut mengawasi ya. Jadi beberapa shaf kemudian ada orang dewasanya sehingga mereka tidak akan ribut ya. Tapi kalau mereka terlalu keras misalnya dilarang, mereka akan takut ke masjid nanti. Kita sangat yakin sekali bahwa ke depan nggak ada yang sholat lagi nanti, karena mereka masih trauma. Ingat, anak-anak kecil itu adalah masih memiliki pikiran yang sangat luar biasa. Sekali tersakiti hatinya, dia akan selama-lamanya akan ingat terus. Sampai kapanpun dia akan ingat. Kita mungkin merasakan sendiri bagaimana dulu pada saat kita sholat, kemudian kita dilarang, sehingga kita nggak berani lagi melaksanakan sholat. Bahkan ada timbul kebencian. Pernah kita sampaikan lewat mimbar ini juga. Sampai saat sekarang ini ada seorang jamaah itu nggak pernah sholat di sini karena masih trauma gitu ya. Ketika dia baru membawa anaknya pergi ke masjid, kemudian dimarahi, kemudian sudah. Sampai saat sekarang ini dia tidak berani membawa. Jadi artinya sekalipun rumahnya dekat ya, dia tidak pernah sholat di sini karena trauma dengan teguran yang sangat luar biasa gitu ya. Karena itu kita mesti bagaimana kita mengedepankan sikap sopan santun kita kepada saudara-saudara kita. Disebutkan dalam sebuah hadis, laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham saghirana. Tidaklah dari golongan kami orang yang tidak menghormati orang yang sudah tua
dan tidak menyayangi orang-orang yang masih kecil. Artinya masih di bawah kita umurnya. Ya wajar kalau mereka-mereka itu mungkin masih ribut, kita perlu mengarahkan saja. Jadi mengarahkan, ya mungkin sesekali perlu kita keras, tapi tidak keras ini keras yang betul-betul mendidik gitu ya. Jadi tidak keras sehingga menjadikan mereka-mereka itu lari semuanya. Baik. Jadi kalau yang seperti lakukan nggak perlu kita ngasih satu orang mic dia supaya dia nggak perlu. Jadi cukup imam yang mengaku, yang lain ya saling ya memahami satu dengan yang lain bahwa sholat itu betul-betul harus lurus sopnya gitu. Jadi tidak boleh melenceng sholatnya sopnya. Demikian juga nggak boleh ada yang renggang. Kalau ada yang renggang, kata Rasulullah, maka syaitan itu akan masuk di situ dan rentan sekali akan mengganggu kekhusyuan orang dalam melaksanakan ibadah sholat. Tapi kalau dia sudah rapat, insya Allah syaitan ini tidak akan berani masuk. Baik, cukup insya Allah ya. Masih ada lagi? Iya, sholat ya misalnya di kursi ada saudara kita yang bagi kursi. Ya sebenarnya di mana saja ya orang melaksanakan sholat, ya kita menemukan orang-orang memakai kursi. Baik di sini di Arab, di Mekah sana, di Madinah juga banyak orang-orang yang memakai kursi. Jadi ketika mereka sholat di shaf, ya mereka cukup duduk saja ya. Jadi mereka cukup duduk saja di kursi. Ketika ruku dan sujud ya cukup dua di atas kursi. Kalau misalnya kita ingin melakukan, ya kita bisa sholat di samping kanan atau samping kiri di pojok ya. Jadi kita sholat paling pojok saja. Jadi entah duduk di kanan entah duduk di kiri. Jadi sehingga shaf betul-betul nanti bisa lurus. Kalau misalnya kita ingin di tengah, maka cukup kita ya duduk saja. Jadi ketika duduk artinya ketika itu tidak mengganggu shaf shaf di antara para jemaah. Jadi cukup sholat di sebelah kanan atau sebelah kiri. Jadi sehingga tidak menimbulkan was-was yang lainnya. Baik. Mungkin cukup yang saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Sekali lagi ini adalah sebagai tawassul bil haqqi, tawassul bis sabr. Saling mengingatkan satu dengan yang lain, tidak bermaksud untuk menyakiti satu dengan yang lain, tapi kita adalah sesama muslim, saling mengingatkan satu dengan yang lain. Mungkin yang terbaik bagi kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.